Evida, nggak ada. Belum datang. Feby izin. Jennifer hadir. Merisa hadir. Amru Fillah. Kemana aja ini 2 kali nggak ketemu, nggak hadir. Satu, dua, 2 kali lagi. Minggu kemarin tanggal merah sih. Pertemuan 23. Natalie, ya. Nanti Sagita, Sagita hadir. Intan hadir. Natania nggak pernah hadir. Nurmala, Hadir, Pak. oke, hadir. Oke, kita lanjutkan. Kemarin tugasnya sudah belum? Hmm? Sudah, Pak. Oke, kita lihat tugas-tugasnya. Kok dibagikan ke saya? Draft saya. Lihat ya. Oke, apa ini jenenge? Amru, belum dapat bikin nganu. Bikin apa ini jenenge? Taruh folder. Nah, ya, bikin folder di tempatmu terus dibagikan ke saya biar saya mudah dalam melakukan pengecekan tugas-tugas. Tidak, tidak. Oke. Intan belum ada. Tan, Intan Nuraini. Kenapa, Pak? Tugasnya masih ini aja, Tan. Bentar. Nah, Loh, nggak pernah belum ada, Pak. Oke. Evida tadi sudah. Feby sudah. Upload gambar di form. Merita oke. Natalia oke. Nurmala oke. Sagita. Sagita belum ngerjakin tugas Google Form-nya. Oh, belum tahu. Oke. Di Intan sama di Nurmala udah kelihatan. Intan, Nurmala kelihatan. Sudah, Kak, Sudah, Pak? Pak. Sudah, Pak. Ini Google Form saya kemarin ya untuk dibagikan ke responden, dibagikan ke responden dan setelah dibagikan ada 4 jawaban, ada 4 responden yang telah mengisi form yang saya bagikan ya. Ini kebetulan saya tahu apa ya bahasa bahasa Indonesianya. Diisi asal aja lah, ngasal di sini. Ini asal. Terus dan ini data yang terkumpul. Sebenarnya kalau datanya beneran itu di Google Form ini juga sudah bikin insight-nya, bikin apa namanya rangkumannya ya seperti ini. Berapa sih yang jawab jenis kelaminnya berdasarkan pertanyaan jenis kelamin itu ada 50% jawabannya cowok dan 50% cewek. Nah, ini di bagian pertama itu ada ringkasannya. Ya,
secara umum. Dan pertanyaan-pertanyaan itu juga bisa kita lihat berdasarkan jawaban-jawaban itu bisa kita lihat dari pertanyaan yang ada. Untuk nama yang jawab apa aja itu bisa dilihat berdasarkan nama, terus makanan kesukaan apa aja, nah, terus eh, tempat, nah itu bisa diklasifikasikan berdasarkan pertanyaan atau kita melihat berdasarkan perjawaban. Jawaban pertama itu isiannya apa aja sih? Di SDF, DSF ini jawabannya apa aja itu bisa kita lihat. Cuman kalau kita seandainya ngeliatin satu persatu seperti ini itu akan takes time, akan waktu. Kecuali kalau kita baca ringkasannya aja. Nah, ringkasan ini bisa kita tinggal kita salin aja, terus kita pindahkan di aplikasi lainnya seperti Microsoft Google Doc maupun Google Slide, paste aja udah langsung ke salin. Jadi Pak, kita nggak perlu lagi. Ya, permisi Pak. Saya sudah ngerjakan Pak formulirnya Pak, tapi belum saya masukkan ke foldernya Pak. oke, Gimana Pak caranya Pak? Bingung saya Pak. oke, bentar, bentar ya. Eh, Google Form-nya hilang, apa di tempat yang lain? Masih ada Pak di tempat yang lain. Oke. Eh, Caranya adalah di sebelah kiri atas ini, apa jenis Intan ya? Itu Ya, ada tanda folder seperti ini, gambar folder seperti ini. Sudah? bentar Pak. Oke. Iya, terus Pak. Pindahkan folder. Nah, nanti akan muncul di semua lokasi. Pilih aja semua lokasi. Sudah? Sudah. Terus pilih drive saya. Ya, Nah, coba nanti lihat di apa foldernya apa. Langsung klik pindahkan di sini. ya Pak. Oke ya, sudah ya. Sudah Pak. Oke. Makasih Pak. Yuk. Nah, oke, kita lanjutkan. Dari seluruh jawaban-jawaban ini bisa kita rangkum ke dalam satu aplikasi bernama Spreadsheet ya. Oke, caranya gimana? Kita tinggal link ke Spreadsheet ya. Nah, ketika diklik link Spreadsheet itu nanti akan ada pilihannya. Mau bikin baru, jadi apa namanya spreadsheetnya benar-benar baru, atau pilih spreadsheet yang sudah ada. Kalau pilih yang spreadsheet sudah ada, itu teman-teman apa namanya memasukkan ke dalam satu spreadsheet yang sudah ada. Tapi berhubung kita baru pertama kali, kita buat aja spreadsheet baru seperti ini. Diklik aja buat spreadsheet baru, terus klik buat. Nah, sudah, nanti kita akan diarahkan ke Google Spreadsheet seperti ini. Sudah? Kalau sudah, seharusnya di tugas 2 ini akan muncul satu file baru bernama formulir kenalan jawaban. Namanya sama dengan apa nama formnya, cuman ini logonya beda. Satunya ungu, satunya hijau. Ungu ini adalah untuk tanda ikonnya apa namanya Google Form. Kalau yang hijau adalah spreadsheet. Sudah? Oke. Sudah jadi semuanya? Google Form-nya?
Udah? Oke. Kalau sudah, teman-teman pergi ke folder utamanya. Kalau saya di Agus Des Dosen ya, teman-teman bisa pergi ke sesuai nama dan NIM-nya ya. Terus di sini teman-teman buat file baru bernama berjenis Google Sheets. Plus baru, terus pilih Google Spreadsheet ya. Terus pilih spreadsheet kosong. Nah, oke, nanti kalau ada pertanyaan buat di folder bersama, iya, buat dan bagikan. Udah? Nah, ini Gemini-nya kita hapus dulu. Udah? Oke. Atau masih ada yang di Google Form? Oh. Kita baru bikin. Oh, siapa? Siapa? Enggak. Siapa? Ini. Sudah? Sudah. Oke, sip. Sudah. Git, tugasnya nanti aja. Ya, biar nggak ketinggalan nanti takutnya. Ya sudah, di Google Spreadsheet. Nah, seperti pada umumnya aplikasi di Google, bagian atas, kiri atasnya adalah pasti ada logonya aplikasinya. Nah, ini ada logo aplikasi ini baru ini Google Spreadsheet. Nah, dan di sini adalah judul nama filenya. Ya, ini kita masukin aja tugas satu. Nah, tugas satu, terus nama. Ya, nama kalian ya, bukan nama-nama ya. Biar nggak bingung dah. Udah? Oke, sudah di atas. Oke, oke. Sudah? Nah, kalau sudah, eh, ini itu adalah menu bar. Menu fitur-fitur apa yang bisa dilakukan di aplikasi-aplikasi ini. Di menu-menunya di sini. Ya, mau bikin file baru, atau impor, atau buat salinan, atau bagikan, itu ada di sini. Mau tampilannya, itu ada di sini semua. Ya, di tempat kalian ada Gemini-nya nggak? Gemini nggak? Ada? Ada. Berarti, nggak ada? Oke, nggak ada. Punya saya nggak ada, Pak. Oke, oke, nggak apa. Oke, terus ada, ini ada ekstensi, ada bantuan. Nah, terus ini adalah shortcut-nya. Shortcut itu jalan pintas ya, atau bisa dibilang ribbon. Jadi ini apa yang ada di sini sebenarnya ada sih di menu-menu ini. Cuman kalau kita mau tekan di menu-menu ini takes time. Paling nggak kalau kita mau bikin gedein apa namanya hurufnya, kita tinggal pencet satu ini, bisa membesarin bisa kecilin ya. Cuman karena kalau standarnya itu harus di format, terus habis itu angka apa huruf itu di ukuran font. Nah, mau berapa besar nanti ada berapa langkah, ada berapa klik, satu, dua, terus pilih yang mana banyak kliknya. Kalau di sini shortcutnya itu jalan pintasnya. Ini secara umum tampilan di aplikasi-aplikasi Google ya. Nah, kalau ini tanda jam itu history, perubahan-perubahan apa yang telah dilakukan di situ di sini. Terus kalau ini chat, komentarnya, komentar yang ada di dalam apa namanya aplikasi ini. Nah, oke. Nah, secara umum itu tampilannya di Google aplikasi Google.
Dan masing-masing aplikasi itu bawahnya udah beda-beda. Nah, kebetulan ini di spreadsheet itu ada 3 bagian ya. Di sini bagian atasnya, terus ini di bodinya, dan ini adalah bagian kakinya. Ini alamat sheet-nya aja. Teman-teman tahu nggak artinya sheet dalam bahasa Indonesia? Hmm? Halaman? Halaman atau lembar? Hmm. Kalau page apaan? Halaman. Oke, sheets itu artinya adalah lembar, ya. Satu lembar. Nah, ini sheet satu berarti lembar pertama, ya, lembar satu. Terus kalau kita tambahkan plus di sini, tambahkan sheet. Nah, dia akan muncul sheet 2. Artinya apa? Halaman kedua. Kita tambahkan lagi halaman 3, halaman 4, halaman 5, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau teman-teman ngumpulin satu kertas, satu lembar kertas, ya namanya kan satu lembar kertas, ya. Lembar. Dan kalau lembar itu buat teman-teman buat kerja, jadi namanya adalah lembar kerja. Ya. Atau biasa disebut dengan kalau di akuntansi worksheet. Ya. Kertas, lembaran, satu lembar kertas yang digunakan untuk kerja. Sedangkan kalau satu lembar kertas ditumpuk satu lembar kertas, tumpuk lagi satu lembar kertas, sampai 100 lembar kertas ditumpuk jadi satu, dijadikan satu, dijilid menjadi apa? Ada 100 lembar kertas, dijilid jadi satu menjadi apa? Buku. Kan jadi buku. Nah, itu kenapa eh, ada istilah yang namanya worksheet dan workbook. Ya, worksheet karena isinya cuma satu lembar aja dibuat kerja. Ya. Kalau workbook ada banyak sheet dikumpul jadi satu dalam satu aplikasi. Nah, sebenarnya worksheet workbook itu istilah dalam apa di akuntansi buat lembar kerja laporan buku. Cuman di Excel, awalnya di Excel itu adalah worksheets, workbook itu untuk aplikasi mengolah angka, ya. Nah, itu dasarnya dari kenapa kok Excel sering disebut dengan worksheet atau workbook. Indian pada akhirnya adalah itu sama aja, cuman tinggal sheet-nya aja, itu hanya istilah aja. Dan sheet ini juga berlaku juga namanya di Google. Oke. Nah, sheet-sheet ini pun kita bisa pindahkan dari satu workbook satu ke workbook lainnya. Contoh tadi, yang formulir kenalan tadi, ya, formulir kenalan ini, kalau mau saya salin pindahkan ke tugas satu tadi, teman-teman bisa klik aja di sheet-nya ini, ada tanda panah ke bawah, oke, sudah. Terus bisa salin ke, nah, nah salin ke ini ada dua alternatif, spreadsheet baru atau spreadsheet yang sudah ada. Kalau spreadsheet yang baru berarti kita buat salinan baru ya. Sedangkan kalau spreadsheet yang sudah ada, kita mau gabungkan ke spreadsheet yang sudah kita buat. Saya pengen bagikan ke yang tadi. Tadi mana ya? Salinan. Oke. Belum ada ya tadi ya? Oke. Ya, silakan masuk Evida. Iya, Evi ya? Iya. Nah, terus dicari aja foldernya. Nah, terus dipilih filenya. Filenya tadi tugas satu, kok tugas satu, harusnya tugas 3 ini ya, lupa. Apa namanya, kita ganti di sini. Sudah diklik, terus klik sisipkan. Nah, berhasil. Kalau sudah berhasil, selesai aja, karena kita sudah buka di sini. Nah, langsung di bagian terakhir ada copy form respon 1. Ini hasil dari Google Form tadi disalin ke tugas 3. Oke, ini tugas satunya keliru, diganti menjadi tugas 3. Tugasnya sudah 3 kok masih tulis 3, kok 13? 3. Oke, enter. Sudah. Sudah?
Oke, ada 5 seat, terus plus satu salinan home respon. Intan Nurmala sudah. Sudah, Pak. Oke. Oke. Natalia. Oke, sudah. Natalia izin. Oke, kita lanjutkan. Eh, kita sudah pertemuan 5. Tinggal 2 pertemuan lagi. Nah, selanjutnya di Google Sheet, selain tadi ada lembaran-lembaran ini, di bagian badannya itu ada kotak-kotak, banyak, ya. Kebetulan di ke bawahnya itu bisa sampai 1.000 baris, ya. Terus ke kanannya ada huruf sampai huruf Z. Nah, ini adalah tampilan dari sheet Google Sheet, ya, berupa tabel, ya. Tabel itu terdiri dari 2 bagian, yaitu kolom dan baris. Kolomnya yang mana? Hmm? Yang mana? Oh, ABC. ABC, kolomnya yang ABC. ABC. Yang ke sini. Betul. Nah, uh, yang bawah ini adalah baris. Nah, A, B, kalau kita klik ini ABC, nah itu adalah kolom-kolomnya. Kalau saya minta tolong di blok kolom D, ini dari blok kolom D. Tinggal aja klik aja kolom apa headernya, kepalanya, ya. Blok kolom H, kolom H, kolom A hanya. Nah, kalau baris ini dari yang berupa angka tuh, ke kanan semua itu adalah satu baris, 10 baris, 5 baris. Tolong blok kalau baris 15 seperti ini. Nah, pertemuan antara kolom dan baris disebut dengan, jadi kalau kolom sama baris ketemu disebut dengan apa namanya? Pertemuan kolom sama baris? Sel. Bahasa Indonesianya sel, bahasa Inggrisnya cell. Ya. Pertemuan antar kolom dan baris. Dan di sini kan ada banyak sel, ya. Ada banyak sel, banyak sekali selnya, ya. Nah, masing-masing sel itu punya alamat. Alamatnya itu apa? Kalau teman-teman pergi ke Asia, Asia itu di mana? Di Malang. Malang itu Ombo. Sebelah mana Malang itu? Jalan Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta juga relatif panjang. Tepatnya di mana? Oh, Jalan Soekarno-Hatta, Rembuk-Sari, nomor 1A. Sudah ketemu. Nah, kalau ini juga gitu. Saya tahu posisinya ini di sel sel berapa, tahunya gimana? Ini sel apa itu? Nah, ini juga ada alamatnya, ya. Alamatnya adalah nama kolom diikuti dengan nomor baris F7. Biasanya itu akan muncul di sini tulisannya. Alamatnya namanya kotak F7. Saya pindah ke sini, dia kan berubah menjadi 5.
Kalau saya minta teman-teman pergi ke kolom Z105. Z105. Apa geser gini semua terus? Nah, teman-teman nggak perlu geser-geser jauh-jauh. Cukup klik aja di sini. Z105. Dadah. Nah, teman-teman sudah berada di sel Z105. Ya. Oke, sekarang kita pergi kolom A1. Sudah? Semuanya ada di sel A1? Oke, sudah. Nah, Google Sheet, Excel, Microsoft Excel, itu pada intinya adalah digunakan untuk mengolah angka. Sepanjang yang dimasukkan ke dalam sel itu berupa angka, maka Excel, Google Sheet bisa mengolahnya. Oke, kita masukkan angka 1 sampai 100 mulai dari A1. A1, kita masukkan angka 100, terus A2, kita masukkan angka 2. Enter, sudah. Oke, sudah. Silakan masukkan sampai 100. Sudah? Oke. Ada yang masuknya satu-satu? Teman-teman bisa masukkan angka 1 sampai 100 dengan cara mengklik 1 di angka 1, 2 di sel A2, terus di blok keduanya. Nah, ada bulatan sini, bulatan ini kita tarik ke bawah sampai sel 100. Sel A100. Oke. Kalau kebanyakan tinggal di blok langsung dihapus. Dah, ya. Kalau itu berupa angka, walaupun kita hanya masukkan angka 1 dan 2, selanjutnya Google Sheet bisa mengubahnya, melanjutkan hitungan sampai ke baris 100. Demikian juga kalau seandainya kita kasih jeda eh, apa selisih bukan 1, kita masukkan selisihnya 5. Katakanlah ini 1, berarti tambah 5 sama dengan 6. Dah. Coba diklik sampai ke bawah, itu pasti harusnya di baris 100 angkanya berapa? Oke. Oke. Ada yang masih narik dari baris 1 ke 2 terus ditarik. Kalau teman-teman melihat di baris kiri sudah ada isinya, apa di kolom sebelah kiri sudah ada isinya, teman-teman nggak perlu ditarik, tinggal klik aja 2 kali. Otomatis sampai ke bawah sudah muncul. Ada yang tadi masih narik? Ada, Pak. Oke. Dah? Nah, kalau saya pengen nampilkan bagian paling atas dan paling bawah, saya bisa menyeplit itu biasanya memisah, menyeplit, memotong. Memotong menjadi 2 bagian tampilannya. Tampilannya
Saya oke. Bila formula garis isi formula. Kalau nggak ada, tekan. Tik, 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 tik. Tampilan. Kodenya begukan ya. Seharusnya ada split screen. Kok nggak ada split screen ya? Atau karena saya pakai Google Sheet. Oke, ini kalau saya lihat ke atas, bawahnya nggak kelihatan. Tapi kalau kita lihat ke bawah, atasnya kelihatan. Apa? Bentar aja deh. Dah. Nah, itu. Nah, sekarang kita pindah ke kolom C. Ya, mulai dari kolom C. Di kolom C, kalau seandainya saya masukkan huruf A, C1, di sel C1, saya masukkan huruf B, A, terus sel C2 saya masukkan huruf B, dan kita lakukan hal yang sama, ya, di blok, terus kita klik 2 kali di kolom C, kira-kira yang keluar apa? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K? Enggak. Hah? AB-AB. A, B, A, B. Kenapa kira-kira? Hmm? Kan ini yang diproses angka, bukan huruf. Kebalik. Karena yang diproses adalah huruf, bukan angka. Namanya juga Google Sheet, seperti yang saya sampaikan tadi, adalah yang bisa diproses adalah angka. Jadi sheet itu hanya bisa mengolah angka. Kalau huruf, ya sudah, dia akan mengulang seperti itu. Apa yang ditulis di baris di atasnya itu akan diulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Dan untuk mengamati apakah hal itu bisa diolah atau enggak, teman-teman bisa perhatikan di kolom C, ya, isiannya itu rata kiri. Sedangkan kolom AB itu rata kanan. Kalau tiba-tiba kita tanpa melakukan format apapun, terus kok dia langsung lari ke kiri, nah, rata kiri berarti itu tidak bisa diolah. Kalau rata kanan, otomatis, nah, itu bisa diolah. Sudah. Sudah? Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan di kolom D, ya. Di kolom D kita masukkan angka 5, terus kemudian di 1 5, di D2 kita masukkan angka agak gedean 99. Udah? Oke, kita urutkan ke bawah, sudah? Paling bawah harusnya 9.311. Sama? Nah, sama dong, masa sama lah. Oke. Udah? Oke. Nah, uh, kalau teman-teman lihat, ini angkanya berapa? 2637 atau 2600 atau 263? Hah? Berapa? Oh, 2637. Oke. Pas kebetulan cuman ribuan, jadi gampang ya. Kadang-kadang kalau kita angkanya gede-gede, iya seharusnya ini angka gede-gede ya.
angkanya gede-gede. Kalau kita nulis angka, terus antara 945 sama ini masih kelihatan sih. Cuman kalau kita nulisnya kayak gini, kira-kira berapa itu angkanya? Berapa ini angkanya? Nggak tahu Yakin Pak, 59 juta? Yakin 59 juta? miliar sih itu Pak. 5 miliar 900 lah. Kalau angkanya berderet banyak, itu kadang-kadang kita bilang ini 5 juta, 500 juta, atau 5 miliar. Nah, untuk memudahkan dalam baca, kita perlu apa? Tanda baca, titik atau koma ya. Nah, pemisah antara angka ribuan. Nah, kita blok angka kolom D. Nah, terus kita buat formatnya angka. Nah, itu menjadi angka, benar-benar angka. Nah, ini kalau kita pakai gini kan kita itu berapa? 1, 2, 3 angka. Sama. Nanti kalau kok ini muncul. Hide. Nah, kalau di apa nih? Di shortcut ya, teman-teman tinggal klik ini aja terus ubah menjadi angka. Oke. Wis. Nanti akan ada pemisahnya. 1000 ada titiknya. Nanti kalau juta itu ada titiknya lagi. Contoh ini saya buat jadi 45 juta, 45 juta, 375, 243. Oke loh, 45 juta gampang, lebih gampang bacanya. Karena apa? Ada tanda bacanya, pemisah ribuannya. Seperti itu. Uh, tapi kalau zaman saya dulu, koma 00 itu sangat membantu sekali karena ada pecahan sen. Sekarang sudah tidak pernah lagi dengar kata sen. Teman-teman pernah dengar sen? Enggak Tidak. pernah. Enggak. Bahkan saya yakin dari teman-teman nggak pernah melihat koin sen 10 sen, 5 sen itu nggak bakalan nemu deh kayaknya. Sekarang karena sudah ditarik dari peredaran. Sehingga tampilan koma 00 itu kadang-kadang malah membingungkan. Ya, walaupun kita tahu maksudnya. Nah, ini kalau teman-teman nggak di perhitungan matematika butuh angka desimal, nggak butuh angka desimal koma sekian apa 0, sekian sekian angka. Nah, kita bisa menghapus atau menghilangkan desimal ini dengan cara teman-teman blok ini kolom D-nya di blok, terus tinggal diklik eh, mengurangi angka desimal. Jadi angka ribuannya kan tetap ada, tapi desimalnya enggak ada. Nah, angka desimal itu akan berlaku kalau teman-teman buat katakanlah dalam perhitungan matematika 0,54. 0,54. Teman-teman kalau bacanya ini berapa? Oke, oke. Kalau dalam matematika, ya dalam matematika, kalau di depannya nggak ada 0, teman-teman hitungnya berdasarkan 2.355. Eh, 50 juta 490. Iya, benar itu. Cuman kalau di depannya ada angka 0, ya 0, ini bacanya bukan 0,545, tapi 0,545. Demikian juga dengan ini, 0,14567. Bukan 0,14567 ya. Kenapa? Karena semakin ke belakang angkanya itu sebenarnya semakin tidak bernilai. Ya. Teman-teman blok dulu ini 0,545 dan 0,14567 terus diklik 2 kali. Nah, jadi turun ya, jadi minus ya. Oke. Iya, mengecil soalnya.
minus 100. Sudah? Nah, sudah? Nah, sekarang teman-teman blok kolom D sama kolom E. Terus kurangi jumlah angka 0 di belakang koma menjadi 2 aja. Sudah. Yes. Sudah. Yang sebelah kiri, yang kolom D, itu angkanya tetap menjadi 5,00. Yang D2 99, D3 193,00. Tapi di kolom E, itu yang tadi ada ribuan-ribuan itu bisa berubah menjadi 2 angka aja. Karena pas makin ke belakang, itu semakin tidak bernilai angkanya. Ya, semakin sedikit pengaruhnya. Untuk jadi 0,55 sama 0,15. Padahal itu kalau seandainya diklik ditambahkan angka nolnya, itu masih ada angkanya sampai yang ke berapa itu menjadi 00. Kalau sudah belakangnya ada 0000, oh berarti itu sudah ada. Udah? Oke. Oke, kita kembalikan di D-nya nggak pakai angka 0, yang E-nya 0-nya 3, biar sama. Udah? Pertanyaan, 1 sama 0 gede mana? 2 sama 5? 5. 5 sama minus 1? 5. 5 sama minus 1 gede mana? 5. 5 sama minus 17? 5. Bukan minus 17 ya? Bukan. Oke, kita lanjutkan. Pernah tahu lambang ini? Ini persentase. Artinya apa? Per 100. Jadi kalau saya masukkan angka 1 di sini, kalau diubah menjadi persentase, jadi berapa angkanya? 0,01. 0,1? Yakin? 0,01. Yakin. Salah semua. Yang betul adalah kalau saya ubah menjadi persentase itu harusnya menjadi 100%. Kenapa bisa demikian? 100/100 sama dengan 100/100? 1. Ya, per 100. Jadi kalau teman-teman punya angka ini, angka 5, kalau saya ubah jadi persen menjadi berapa? Berapa persen? 500. 500. 500%. Eh, keliru. Pencetnya kok di sini. Kan. Udah, kesalin. Bah,
Sudah? Oke, sudah. Selanjutnya, masukkan angka 2.547.000 di G1. G2, 7.850.000. Oke, sudah ditarik ke bawah. Oke, sekarang di sel G95 ada angka berapa itu? Capek ya ternyata ngajar sambil duduk terus itu. Ada angka berapakah itu? Angka berapa? 501 juta. Dua 29 puluh ribu. sembilan ribu. Ya. Kalau masih mikir biar lebih mudah kita menjadi angka, ya, angka seperti ini. Nah, biasanya kalau angka seperti ini biasanya ada eh, pengenal mata uangnya ya. Ini kan satuan uang. Nah, cara maksudnya gimana teman-teman? Tinggal masukin aja tanda dolar ini. Jadi muncul mata uang seperti itu. 2.547.000 dolar. Pak, kita kan di Indonesia, Pak. Kita kan di desa, nggak pakai dolar, Pak. Kita pakai rupiah, Pak. Iya, katanya kita nggak butuh dolar, Pak. Gimana cara ngerubahnya menjadi dolar, jadi rupiah? Oke. Caranya di angka 1, 2, 3 ini kita ubah mata uang khusus. Terus cari aja, teman-teman butuh mata uang apa? Kebetulan kita ada di Indonesia, nggak butuh dolar, pakai rupiah Indonesia, diklik rupiah Indonesia, terus diterapkan. Terapkan. Dadah, sudah selesai. Eh, 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 terlalu kecil. Sudah? Sudah, Pak. Jesselin dia. Siapa? Je, Jennifer. Sudah Jennifer? Sudah Jennifer Merisa. Merisa panggilannya apa saya? Oh Mei, Mei. Terus sekarang kan Juni. Loh, berarti Mei kemarin ulang tahun dong? Agustus. Sudah? Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Tadi mana? Oke. Nah, saya ingin teman-teman menyalin menyalin yang ada di kolom G ke kolom H. Klik kanan aja di kolom G, disalin, terus di H tinggal ditempel. Terus batal. Kalau nggak bisa di Ctrl V, udah langsung muncul. Sudah? Sudah? Oke, sudah. Oke, selanjutnya di kolom H. Nah, kalau ini di kolom G, teman-teman itu sering menjumpai kalau eh, mata uang tanda simbol RP ini terus langsung angka itu ada di penulisan kwitansi. Ya. Karena apa? Biar nggak disisip-sisipin lagi. Ya. Sedangkan kalau laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi,
arus kas. Di akuntansi itu harusnya ada jarak jeda antara mata uang dan angkanya. Teman-teman bisa ubah formatnya menjadi yang tadi 1, 2, 3-nya itu pakai format keuangan atau mata uang, dipilih yang akuntansi. Nah, terus kemudian dolarnya diganti menjadi rupiah. Terapkan. Nah, ini kalau seandainya dilebarkan, hanya dilebarkan, format rupiahnya jadi rupiahnya nempel kiri, angkanya nempel kanan. Gimana cara melebarkannya? Melebarkannya itu, melebarkan kolom itu ada dua cara. Dengan klik kanan, terus, oke, mana ini? Lebar, mana lebar? Hmm, 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 hmm. Enggak ada, udah. Tinggal klik kanan aja, apa klik kiri. Arahkan kursornya antara apa kolom H dan kolom I, terus kita klik geser kanan. Sudah? Antara RP sama angka itu ada jedanya. Ada yang masih nempel seperti yang di kolom G. Iya, Pak, masih nempel, Pak. Oke. Diklik di kolom H-nya, diklik di blok, sudah. Pilih 1, 2, 3. Oke. Ya, Jangan pilih mata uang khusus, jangan pilih mata uang khusus, tapi format angka custom. Ya, sudah? sudah. Nah, terus cari aja yang rupiah. RP 123,56 nih. Yang ini. Oke, sudah? Sudah? Kalau sudah, diklik terapkan. Terapkan. Sudah. Berhasilkah? Atau ada yang masih gagal? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wah, siapa yang gagal? Kita berhasil. Gagal. Oke, coba angka 1, 2, 3. Oke, terus pilih format angka. Oke, pilih format angka, tarik bawah, cari cari yang ada RP-RP-nya. Kamu udah pindah ke dolar atau belum tadi? Oke, udah. Belum. Nggak ada. Oke, udah. Yang ada muncul itu apa itu? Itu yang paling bawah. Ya, Ini sudah. udah ada itu. Nah, itu, oke, udah. Nah, itu yang dolar aja pilih aja dulu. Klik. Heeh. Nah, terus ntar jangan terapkan yang di sini dolarnya diganti RP. RP, RP. Terus bentar ya, bahasnya juga ada lagi nggak dolarnya? Saya nggak bawa kacamata. RP, RP. Nah, terus ada lagi. Nah, oke, sudah terapkan. Coba, coba diperbesar. Lagi ada Jeff, Jeff, apa? Jennifer diajarin. Semar, sudah. Nah, Mei bisa. Oke. Evida, Evida. Sudah? Aman?
Yang di online aman siapa? Intan sama Aman, Nurmalah? Pak. Aman. Aman. Sip. Kita lanjutkan. Sudah. Nah, Mei, lahir tanggal berapa? Saya nggak konfirmasi ke KTP kamu kok. Udah berapa? Tanggal berapa? 20. Oke. 20. Kita mau masukkan angka. Tanggal 20 Mei tahun 2006. Oke, 20 Mei 2006. Kalau masukkan tanggal eh, paling gampang biar nggak salah kalau kita masukkan langsung katakanlah Mei masukkan 20 Mei ya. Mei-nya itu nanti bisa salah arti. Kita masukkan aja format tanggal di Google Sheet. Caranya adalah dengan memisahkan tanggal, bulan, dan tahun dengan tanda tanda apa? Garing. Boleh tanda garing, boleh dash atau strip. Dash itu strip ya. 20 strip Mei strip 2006. Ada yang langsung geser ke kiri, rata kiri. Aman ya, rata kanan ya. Oke. Sekarang tanggal berapa? 8 8 apa? 86. Oke. Bulan 6 tahun 2026. Oke. Tek tek. Oh, siapa yang berantakan? Seperti ini. Pasti berantakan. Pasti berantakan sih. Sudah? Sudah? Nah, kita ubah formatnya biar seragam. Ya. Kita ubah formatnya biar seragam dengan cara mengubah menjadi seragam. Sudah? Jadi garis semua. Ada yang aneh nggak? Ada yang aneh nggak? Hmm? Ada yang aneh nggak? Apa yang kayak yang aneh? Tadi saya masukkan angkanya berapa? 20 strip 5 strip 2006. Kenapa di situ berubah menjadi 5 garis miring 20 garis miring 2006? Kenapa kira-kira? Yes. Oke. Teman-teman tahu tragedi 9/11? 9/11? 9/11 itu tanggal berapa? 9/11. Pesawat menabrak gedung BTC, World Trade Center. 9/11. 9 apa? 11 September. 9/11 itu 11 September. Karena apa orang Barat itu nulisnya adalah bulan dulu baru tanggal. Sedangkan di Indonesia, nah, kalau tadi saya bilangnya 5 Mei, 5 strip Mei 05, 5 Mei ya, 5 strip 5, 20 ya, 20 Mei ya. 20 strip 5 2006. Nah, itu penulisan tanggal dalam format Indonesia. Tapi kalau pakai slash, otomatis dia akan ngebaca
tanggal apa huruf angka yang pertama sebelum slash itu adalah bulan, bukan tanggal. Oke. Karena format Amerika. Udah, kita ubah formatnya yang sama dengan cara format, kok format. Langsung aja 1, 2, 3. 1, 2, 3, terus kita ubah menjadi tanggal dan waktu custom. Oke. Nah kan, ini diganti menjadi height floating. Kita ubah del, del, hari, terus pemisah dash-nya ini kita hapus, delete, terus kita masukkan, di mana cara masukkan? Di sini, oke, masukkan bulan. Oke. Oh, dia harus ngerti ya. Hari yang terakhir, masukkan tahun. 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 Dah. Nah, harinya kita masukkan dengan 05, 2 angka. Ya. Bulannya kita kasih lengkap. Dan tahunnya kita kasih 4 angka. Kita terapkan. Oke. Ya, Jul? Nah, siapa yang tanggal tanggal sama bulannya nempel? Iya, sengaja memang sengaja. Seharusnya kan antara tanggal sama bulan itu ada spasinya. Bulan sama tahun ada spasinya. Nah, kalau yang tadi teman-teman nggak ngasih spasi maka akan nempel. Kalau dikasih spasi dia akan ada jedanya. Mei sama Evi ada hubungan saudara kah? Kuliahmu udah seru? Yang di sana? Semester berapa? Si. Kamu kuliah berapa sih? 3. Satunya di mana lagi? Apa? Hukum misalnya sama. Oke, twinningnya kemana? Oh, antar fakultas kok. Oh, oke. Ya, kuliah di 2 fakultas. Satunya semester 1, satu semester 6. 6 sama 8. Oh, kenapa aku pikiran ngambil akuntansi di sini? Kan duduk. Sekolahnya nggak ada. Hmm. Belum. Hmm. Hmm. Praktisnya tuh ngapain?
Buat apa? Hmm. Hmm. Udah? Oke, sudah. Kita lanjutkan. Oke. Tadi 20 Mei. Nah, tolong di kolom I disalin ke kolom J. Sama seperti tadi. Kolom I salin, tempel di fatal. Kontrol V. Dah. Tuh. Sudah. Nah, di sel J3, tanggal 27 Juni 2046 itu hari apa? Hari apa? Hari Rabu, oke. Eh, bentar. Bentar. Jangan gitu, jangan gitu. J-nya dihapus dulu aja. Kolom J dihapus. Kolom J dihapus. Oke, sudah? Nah, sekarang tanggal berapa? Juni. 8 Juni 2026. Oke. Terus seminggu lagi tanggal, kalau seminggu nanti masukin tanggal 17 Juni 2026. Oke, sudah? Ya. Oke. Nah, kita ubah formatnya, jangan ditaruh ke bawah dulu. Ubah formatnya menjadi tanggal 17 ini hari apa nih? Nggak tahu. Yakin. 9 hari kok. Senin, Selasa, Selasa kayaknya. Oke. eh, ubah menjadi nama hari aja. Oh, nggak ada. Tanggal dan waktu custom. Harinya diganti menjadi hari secara lengkap. Terus bulan sama tahunnya dihapus. Terapkan. Senin dan Rabu. Udah? Oh, Rabu, hari Rabu. Oh iya, Senin ya. Senin 7 hari, Senin lagi, Selasa Rabu. Sudah? Nah, kita tarik. Sudah. Sudah lah. Masa belum? Nah, sudah? Oh, belum? Oke. Tanggalnya dimasukin. Terus habis itu, di format tanggal, bulan sama tahunnya dihapus. Di blok dulu. Blok dulu. Sebut jenenge Mary. Mei. 8 Juni 2006. Sama satunya 17 Juni 2006. Nah, di blok. Kolom C nih, kolom C di blok. Kolom C. Tes. Nah, jadi tanggal oke, hari lengkap, oke, bulannya dihapus, tahunnya dihapus. Terapkan. Sudah. Nah, sekarang coba diklik 2 kali di bulatannya. Eh, Kira-kira dia Senin Rabu nggak? Enggak. Kenapa kok jadi Jumat, Minggu, Selasa, dan Kamis? Karena kenapa nggak Senin Rabu? Kalau yang tadi ya, yang di kolom apa, yang di kolom C kan AB 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 itu. Kenapa ini Senin Rabu Jumat Minggu Selasa Kamis? Iya, karena tadi kita masukkan bukan teks, tapi kita masukkan angka. Oke. Sebenarnya yang ada di kolom J ini, kita kan tadi kan masukkan angka toh, ya. Nah, itu dia tapi kita hanya munculkan nama harinya. Sebenarnya kalau ini diubah menjadi angka, angka seperti ini, itu J itu adalah J1 adalah angka 46.000
181. Apakah artinya itu 46.181? Ada yang tahu? Itu adalah jumlah hari setelah tanggal 1 Januari 1900. Jadi ini ada hari ke-46.181 setelah tanggal 1 Januari tahun 1900. Itu yang dimaksud dengan angka. Ya. Jadi nggak peduli ini apa hurufnya apa, yang penting hari 46.181 itu adalah hari Senin, Rabu. Itu yang dibaca oleh Google Sheet, bukan ngebaca huruf Seninnya, Selasa, Rabu, kata Rabu, Jumat, Minggunya. Oke. Dan sekarang ini saya bingung, terus terang saya bingung ya. Kalau menunjukkan antara jam sama menit, pemisahnya apa? Titik dua atau titik? Hmm? Hmm. Seingat saya, sepanjang pengetahuan saya di SD dulu, pemisah antara waktu, jam, dan detik, menit itu dengan tanda titik dua, seperti jam digital yang ada di atas. Pakai titik dua. Tapi nggak tahu kenapa kok Google memisahkan menjadi titik sometimes. Oke. Ya, jam 7.52. Jam 7.2.52. 29.52. Yang terakhir berarti ini adalah detik 48. Oke, kalau selanjutnya di K2 jam 8 lebih 25.05. Ini. Tak, tak, tak. Sudah? Ini juga sama kalau teman-teman pengen memasukkan dua angka, itu pakai format angka custom, terus di jamnya di hanya jadi tambahin satu huruf lagi. Terapkan. Angkanya menjadi hahaha. Pertanyaan saya, lehernya capek nggak? Soalnya kan lihat monitor nggak capek, aman. Oh iya. Kalau di depan semakin ke depan semakin capek, soalnya harus sambil lihatnya tinggi, capek. Udah? Kak Gita nomor teleponnya berapa ya? Nomor handphonenya? 081 217. Oke, sudah. 081 217. Ini kalau saya masukkan, apakah yang keluar? Nolnya hilang. Kenapa kok nolnya hilang? Karena
Di dalam matematika tidak ada angka 0 di bagian depan. Seperti itu. Nah, terus kalau seandainya memasukkan angka, nomor WA, nomor handphone, bagaimana seharusnya? Ada yang tahu? Oke. Hmm? Tanda petik atas, ya. Tanda petik atas. Tapi cuman kalau males pakai tanda petik atas, teman-teman cukup blok aja kolom L, terus ubah menjadi format angkanya menjadi teks biasa. Oke. 08 12708 1217 08756 08 9723. Udah, nolnya tetap. Tapi format angkanya itu nggak rata kanan lagi, tapi rata kiri. Karena yang dimasukkan adalah itu sebenarnya teks. Sudah? Sudah? Stop normalnya Intan? Sudah? Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan. Kita pengen menyisipkan, ya, menyisipkan apa? Nambahin. Menyisipkan satu baris di bagian atas, ya. Bagian atas baris satu dengan satu baris saja. Caranya apa? Klik kanan di baris satunya, angka satunya, terus sisipkan satu baris di atas. Sudah? Nah, kita kasih nomor, kita kasih header atau kepala tabel, terus ini angka, 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 terus ini huruf, ini apa? Ribuan, desimal, prosentase, ini mata uang, akuntansi, tanggal, hari, jam, dan April. Teks. Udah? Tampil. Eh, Intan, Sobat Intan dan Nurmala itu saya kasih di teksnya, headernya apa aja. Oke. Sudah? Nah, Sudah, Pak. kalau sudah, selanjutnya kepala tabel itu agak berbeda dengan badan tabelnya, ya. Jadi ada format tersendiri, mungkin tabelnya apa barisnya lebih tinggi atau warnanya beda. Nah, teman-teman bisa ubah row height-nya, barisnya ketinggiannya, diklik kanan, terus ubah ukuran baris. Tinggi baris ubah menjadi 30. Oke, kan jadi kelihatan lebih tinggi ya. Lebih tinggi daripada, biar lebih mencolok kita ubah menjadi ukuran barisnya 50 ada. 50. Sudah?
Ini headernya, kepalanya itu lebih tinggi daripada barisnya. Kalau baris yang lain, badannya itu sekitar 20-an. Ya ini kita ubah menjadi 51. Ya. Nah, selanjutnya kita ubah eh, formatnya. Ini kan ini mojok banget kiri bawah ya. Kita ubah formatnya biar rata tengah baik secara vertikal maupun horizontal. Caranya gimana? Ini ada di sini ada nggak ya? Formatnya ini kebetulan saya lebarkan jadi dia muncul di bawahnya. Kalau teman-teman nemuin tanda ini rata, rataan horizontal, nah itu pilih aja yang tengah. Ini rata horizontal dan ini rata vertikalnya dipilih yang tengah-tengah. Oke, sudah. Jadi dia posisinya lebih rapi di rata kanan. Nah, ini sayangnya nggak kelihatan semuanya. Saya pengen tampilin semuanya dengan cara ngeblok. Ngeblok antara kolom A sampai kolom L. Caranya diblok dulu kolom A, terus tekan Shift, klik L. Nah, dia kan otomatis keblok semua dari kolom A sampai kolom L. Udah, di antara blok itu teman-teman arahkan kursornya ini di salah satu pembatas antar kolom. Boleh pakai antara J sama K sama L, atau J, K, L. H sama J. Nah, either one ya. Sampai kursornya berubah menjadi tanda seperti ini, terus klik 2 kali, klik kiri 2 kali. Kolomnya itu akan menyesuaikan besarnya, lebarnya sesuai dengan lebar terpanjang dari isian barisnya. Ini pasti kelihatan semua. Soalnya nanti kalau seandainya kolom H ini kan panjang. Oke, kebetulan kalau di Google Sheet dia muncul ya. Kalau di Excel kan dia menjadi tanda bintang-bintang. Udah? Nah, sudah. Kalau sudah teman-teman bisa blok ya, headernya di blok, dikasih warna yang berbeda dengan kolomnya. Ini mau dipakai warna orange atau hurufnya pakai warna putih untuk bloknya. Atau teman-teman bisa ngeblok ya, terus pakai format, terus pakai format warna alternatif. Headernya pakai warna apa? Pakai warna biru, semuanya sudah biru. Atau diganti aja kalau nggak suka warnanya, katakanlah pakai warna hijau sama pakai warna putih, dan yang kedua pakai warna eh apa ini? Ungu, cerah. Orange, muda. Nah, sudah. Intan, kan Iya, Pak, kenapa? tugas 1 dan 2-mu formulir dimasukkan ke dalam folder ya, Tan. Udah, Pak, udah semua itu di folder. eh Seperti ini, Tan. Nah, ini tugas 1, tugas 2, sama Oh, tugas 3-nya di luar sini. Ya, bisa dipahami, Tan? bisa, Pak, bisa, Pak.
Oke, Natali. Natali nggak ada. Kayak gitu. Kita lagi buat anu ya, Google Home-nya kita ya. Oke. Terus sampai sini ada pertanyaan? Belum. Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang tanya loh. Eh, eh, eh. Apa? Fida, Fida, saya tanya, kamu keberatan nggak kalau kita akhiri sekarang? Ada yang keberatan? Yang di online, Intan sama Nurmal lah. Ada yang keberatan kalau saya akhiri sekarang? Tidak, Pak. Yakin? Yakin. Normalannya hilang ya, normalannya. Iya, Pak. Oh, malah. Ya udah. Oke. Oke, kalau nggak ada yang keberatan, saya akhiri sekian pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih.